Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD, subtema 1, pembelajaran 3, mulai halaman 21 sampai halaman 28. Support channel ini terus ya. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Berikut ini adalah teks yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Terdiri dari 3 paragraf. Setiap awal paragraf, kalimatnya ditandai dengan tulisan yang berwarna merah. Baik, kita baca bersama-sama ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Perhatikan pada tabel berikut. Ini adalah jenis makanan hasil panen dari pertanian maupun peternakan dan makanan hasil teknologi pangannya. Yang pertama ada kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya adalah tahu. Mangga, hasil teknologi pangannya ada manisan. Stroberi, hasil teknologi pangannya adalah selai. Daging ayam, hasil teknologi pangannya adalah bakso. Dan daging sapi, hasil teknologi pangannya adalah sosis. Sekarang, coba amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat membentuk ringkasan. Jadi, ringkasannya adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan makanan baru. Nah, seperti itu ya. Jadi ringkasan itu diambil dari kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Ayo kita bernyanyi bersama Lani, lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru Bang Tukang Sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur-sayur, sayur-sayur, demikian seru Bang Tukang Sayur. Nah, itulah tadi lagu Tukang Sayur karya Ate Mahmud yang dinyanyikan oleh Lani. Setelah kita mendengarkan lagu tersebut,
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pola irama pada lagu Tukang Sayur adalah berbeda karena susunan kelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur terdapat dalam lagu Tukang Sayur. Suatu hari, Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Amati bentuk berikut. Bentuk persegi jika dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka akan menghasilkan dua bentuk segitiga. Dengan kata lain, satu buah persegi sama dengan dua buah segitiga, atau dua buah segitiga sama dengan satu buah persegi. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah satuan luas, segitiga adalah satuan luas. Dua buah segitiga atau disebut dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi atau satu buah persegi. Ayo kita berlatih menghitung luas permukaan bidang berikut. Ada 6 buah bidang yang harus kita hitung satuan perseginya. Bidang yang pertama kira-kira ada berapa ya satuan perseginya? Ya, ada 5 satuan persegi untuk bidang yang pertama. Ada berapa satuan persegi untuk bidang yang kedua? Benar, ada 5 satuan persegi untuk bidang yang kedua. Ada berapa satuan persegi untuk bidang yang ketiga? Ya, ada 6 satuan persegi untuk bidang yang ketiga. Ada berapa satuan persegi untuk bidang yang keempat? Ya, ada 5 satuan persegi untuk bidang yang keempat. Ada berapa satuan persegi untuk bidang yang kelima? Benar, ada 4 satuan persegi untuk bidang yang kelima. Dan ada berapa satuan persegi untuk bidang yang keenam? Ya, ada 7 satuan persegi untuk bidang yang keenam. Ternyata caranya sangat mudah. Sekarang, tolong sebutkan 3 contoh hasil teknologi pangan lengkap dengan bahan baku masing-masing. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.